Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam, masih bareng gue Bimo dan gue Faris. Hari ini kita akan ngebahas Mikey 17. Untuk lo semua yang punya bos toxic, apapun akan dilakukan, apapun akan disuruh selagi lo masih bisa hidup. Ya kan? Ceritanya apa bro, Mikey bro? Sebenarnya menarik sih menurut gue. Ini perjalanan luar angkasa yang cukup dark dengan komedinya. Jadi intinya adalah manusia tuh pengen explore luar angkasa lah. Mau biar ras manusia tuh tetap hidup gitu ya, koloni-koloni dan lain sebagainya, makanya dia bawa rombongan gitu kan. Tapi kan kita nggak pernah tahu kalau seandainya di setiap planet yang kita kunjungin atau apa kan ada virus, ada apa, kita nggak pernah tahu gitu kan. Kita perlu uji coba terus menerus gitu. Nah, uji coba terus menerus, kalau kita misalnya bawa 20 orang dalam kapal kan juga terbatas gitu. Belum tentu 20 kali atau 10 kali tuh eksperimennya berhasil. Kalau seandainya 10 kali udah berhasil tapi lu sisa 10 orang dalamnya, berarti ada 10 orang yang meninggal gitu. Makanya dia punya project yaitu buat cloningnya tuh punya ada mesinnya dan bisa dari daur ulang bahan-bahan gitu, daur ulang apalah yang ngebuat akhirnya jadi tubuh manusia gitu. Tapi ingatannya disimpan di dalam satu memori besar gitulah. Jadi nanti setiap lu meninggal lu tinggal colokin untuk memori lo yang sebelumnya meninggal tuh masuk lagi. Jadi lu kayak orang nggak pernah kenapa-napa gitu. Gitu cloning-cloningnya. Dan jadi si Mikey ini disebut Project Expendables gitu, yang dimana di uji coba aja gitu. Kayak misalnya di luar angkasa aja ada virus, dia disuruh keluar bersihin apa pakai baju astronot kayak. Terus dia kaget kayak sekarang gue mau masuk gitu katanya. Oh tadi dulu sabar, kita lagi eksperimen kira-kira berapa lama kulit lu sampai mendidih, kulit lu sampai membengkak kayak gitu nih, untuk mendapatkan penelitian gitu. Diajak apa gitu, misalnya makan atau apa gitu ya. Ntar ada suatu hal aja yang lebih seru lagi di dalamnya gitu. Akhirnya ke planet ternyata manusia nggak bisa nafas di situ kan. Jadi nyari ketika pertama kali turun kayak harus pakai semua peralatannya. Tapi Mikey jadi uji cobanya sampai akhirnya ditemuin vaksin yang ngebuat lu bisa bernafas. Jadi berapa kali kematian yang terjadi sama Mikey. Nah menurut gua di sini sindiran keras dari Bong Joon-ho untuk memberikan tipis-tipis pesan yang pengen dia kasih ke film ini gitu menurut gua. Keren sih menurut gue. Tapi kenapa Mikey? Kenapa dia yang menjadi? Jadi banyak banget yang daftar tuh. Jadi ada yang jadi pilot dan sebagainya, kayak open recruitment gitulah untuk pergi ke luar angkasa explore gitu. Nah ada satu job yaitu Expendables gitu. Orang nggak pernah ada yang mau apply job Expendables karena setiap mati kan lu ngerasain sakit, iya kan? Di cloning dan lain sebagainya. Ini orang nggak punya skill, hopeless dan lain sebagainya, emang gelandangan gitulah, kayak gembel gitulah. Sama temennya si yang main, gue lupa lagi yang main Beef. Nah itu tuh yang satu Beef dapat jadi pilot karena dia pintar ngejilat lah. Nah dia nggak tahu apa dia punya banyak utang di bumi. Intinya dia cuma pengen cabut, dan gue udah gak punya orang tua, gue gak punya siapa, gue cuma pengen cabut ke luar negeri. Apa aja job yang ada Expendables gue sikat aja. Makanya dia bilang, lu yakin lu udah baca semua persyaratan? Ya udah gitu. Dan setiap menurut gue kerennya di sini adalah perkembangan dari karakternya, dan Robert Pattinson berhasil memberikan sebuah acting yang luar biasa di film Mikey 17 ini. Kita sama-sama tahu lah ya, Robert Pattinson jadi yang kayak wah, udah bukan aktor Twilight lagi yang kita lihat kan. Dia ada di mana Mikey 17 dan Mikey 18 itu ada di satu universe kan. Jadi lu nggak boleh sama, yang ketika lu mati baru lu daur ulang, ketika lu mati baru daur ulang gitu. Jadi intinya Mikey 17 nggak meninggal lah. Ketemu sama Mikey 18 gitu, yang dimana si Mikey 18 ini punya sifat yang udah temperamen, maksudnya udah kesel gitu sama dia, pengen balas dendam. Tapi si Mikey 17 ini dia punya sifat yang pengecut. Nah itu jadi beda sifatnya berarti. Beda 17 sama 18 gitu. Jadi lu belum tahu nanti ketika ini ada sifat-sifat yang lu nggak pernah ketahuin gitu. Dan menurut gua di sini acting Robert Pattinson gokil banget sih. Ngomong sama orang yang sama, gua nggak tahu berarti kan dia ketika ngomong kan dia ngomong sama orang lain gitu kan. Marah, takut, bener-bener kayak orang yang berbeda banget deh. Kelihatan sih dari trailer suaranya bukan suara dia anjir. Kualitas actingnya menurut gua salah satu acting yang lu bisa ngelihat perbedaannya gitu, Luis. Iya. Dengan badan yang sama gitu. Oscar worthy kira-kira. Seenggaknya masuk nominasi gitu. Iya ya. Tapi masalahnya Oscar yang sekarang lebih gila juga sih. Si Conclave, terus si siapa namanya, The Brutalist.
Itu Ini juga Oscar lebih tahun gila sih. depan kan berarti. Oh iya, tahun depan ya, 2025 ya. Iya. Mungkin bisa sih menurut gue sih. Filmnya menurut gue juga nggak tahu ya, isu yang diangkat juga menarik gitu, dan dikemasnya tuh dark comedy gitu loh. Ada politiknya kan? Iya, ada politiknya. Tapi politiknya itu politik secara planetary atau negara atau politik di company-nya doang. Company. Jadi bosnya yang tadi gue bilang mencerminkan sebuah bos yang carmuk, sebenarnya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Wah, itu sindiran keras banget sih, dan orang-orang di bawahnya aja yang kena. Yeah. Terus kena gitu. Jadi menurut gue ini bagus banget, dan Mark Ruffalo juga memerankan juga komedi. Jadi kayak total komedi gitu menurut gue. Yeah. Dan di sini menurut gue Bong Joon-ho setelah Parasite ini jadi production yang mewah banget sih buat dia sih. Oke. Wah gila, penggambaran luar angkasanya, VFX-nya wah keren sih. Dan kita kan mungkin sama-sama aware ya, kayak Bong Joon-ho kan juga lack of communication-nya terhadap bahasa Inggris kan juga kurang ya, maksud gue gitu kan. Dia pasti harus pakai translator kan. Tapi maksudnya gue gak tahu sih itu berpengaruh apa, tapi tetap bagus gitu maksudnya. Paham sih? Kan dia udah dulu Snowpiercer dia kan? Snowpiercer dia? Iya kan? Coba. Maksudnya dia udah punya Snowpiercer. Udah punya apa sih namanya? Pengalaman lah di Hollywood. Snowpiercer kalau dia mewah banget. Oh iya, bagus kan, lagi. Emang dia udah punya writer pengalaman. Tapi coba. Saudara inget gue. Si Snowpiercer. Siapa lagi maksudnya? Snowpiercer sebenarnya dia juga ya? Iya. Oh iya, bagus. Iya. Berarti dia bener deh. Dia tuh emang world buildingnya bagus. Iya sih, bagus banget banget dari sih. Kostum, ya kan, dari setnya gitu. Aduh, bagus banget. Udah mantap, udah kelihatan. Emang udah ada apa ya? Experience-nya dengan working sama orang-orang Hollywood lah. Iya sih, meskipun udah sih, komunikasinya nggak terlalu ini, jadi udah tahu caranya gitu. Oh bangga sih. Gue bangga banget nontonnya. Gila sih, keren sih menurut gue ini. Bong Joon-ho salah satu sutradara Asia yang gokil banget sih. Cuma menurut gue mungkin kalau boleh kasih ini kali ya, yang gue kurang suka gitu ya. Apa ya? Gue nonton ini tuh ngerasa filmnya itu terlalu panjang banget gitu. Maksudnya apa, karena gue lagi banyak faktor ya. Mungkin gak perlu gue capek habis kerja atau gimana. Tapi sebuah film yang lucu, bikin ketawa, tapi terlalu lama gitu. Maksudnya lu ngerasa lama, karena menurut gue konflik yang terjadi di sini, apa gue merasa kurang begitu kuat untuk menjadi durasi yang sepanjang ini sih gitu. Walaupun gue tahu ada beberapa konflik-konflik kecil yang sebenarnya menarik guys. Tapi konflik-konflik kecil itu gue merasa ada cuma karena untuk jadi gelar tawa aja, untuk jadi komedi relief aja gitu. Tapi bukan sebagai apa ya, nge-build up, ngedukung ceritanya gitu. Jadi cuma abis ketawa ya udah lewat aja gitu. Makanya menurut gue ada beberapa unfinished business aja sih, kayak dia sama sahabatnya gitu, yang akhirnya oh cuma gini doang ternyata. Ya lucu sih, ketawa sih, tapi kok gue nggak bisa ini ya, ngerasa apa ya, ngerasa konflik itu jadi terasa sia-sia aja gitu, konflik kecilnya gitu. Apalagi dia ada suka yang sama orang namanya Kai gitu, yang gue ngerasa oh ternyata sama Kai juga nggak selesai juga gitu. Cuma sekedar Kai suka, tapi kayak nggak ada penjelasannya, dan Kai cuma sampai porsinya cuma sampai di situ aja gitu. Oke. Itu sih menurut gue. Mungkin kekurangan durasi. Apa? Kalau deskripsiin kayak gitu malah kayaknya kekurangan durasi ya. Banyak yang belum tersampaikan gitu. Cuma gue ngerasa 2 jam. Malah ya bisa jadi kurang durasi, tapi untuk durasi yang segini gue pikir tuh bakal iya, kayak misalnya gini nih, lu Mikey 17, lu pas gue yang ada di bayangan gue adalah Mikey 1, Mikey 2, Mikey 3 gitu ya. Banyak, ada beberapa emang sih diceritain gitu, punya story yang seru-seru gitu. Maksudnya yang kayak lu ceritain lumayan banyak, lumayan apa ya, panjang lah durasinya, lumayan dapat screen time-nya lumayan oke. Tapi mungkin itu sebabnya mereka jadi kayak glimpse ini bro. Oh yes. Benar sih. Benar. Dikasih ini karena dia tahu sisanya ada di sini anjing. Iya. Screening dapat ini guys, by the way. Jadi kayak apa, glimpse of us gitu ya, kayak. Iya. Jadi mungkin kalau nggak tahu sih, mungkin di bukunya ada beberapa lebih detail kali Miki sebelumnya. Tapi karena ini dia ngejar durasi film, jadinya kayak apa, kompilasi mati doang ya. Iya. Jadi tak gitu, kayak jadi kayak abis Mikey 1 terus jadi cepat gitu loh, das mati, das gitu ya, kayak gitu. Jadi fokusnya di Mikey 17 sama Mikey 18. Tapi ini so far jadi film yang menarik banget bro. Gue suka. VFX-nya bagus. Hah? VFX bagus banget. Gue suka banget. Kalau 2 orang gitu, gue nggak tahu sini lu secara teknisnya yang diambil teknis editing split atau dia pakai CGI yang lo lihat.
ketika ada dua Mickey 17 dan 18 di satu layar gitu. Kalau kayak The Flash tuh kan pakai CGI tuh, makanya yang satu mukanya aneh gitu. Kayaknya feeling Kalau gue di sini aneh nggak mukanya? Enggak Ya, bagus. Orang sampai dia ada momen dia bugil-bugil gitu. Ya berarti Sama maksudnya gitu itu ya. main di editing terus dipakai masking aja gitu. Atau main angle. Gue takutnya kayak The Flash gitu. Ketika mereka pakai dua aktor, jadi yang satu Ezra, yang satu aktor stunt, terus mukanya diganti pakai CGI, jadinya Mungkin aneh. ada beberapa momen pasti kali ada ya, beberapa. tapi kayak yang di sini yang ketika lu menunjukkan acting Pattinson-nya sih enggak sih. Kayak dia lagi ngomong, satu lagi duduk di bawah, satu di atas gitu. Iya, kalau itu Jadi bisa. kayak Masking. itu ketika dia marah-marah, yang satu ketakutan, satu marah-marah ketika ketakutan gitu. Jadi kayak anjir ini bagus nih gitu. Oke. Gitu menarik sih menurut gue. Tapi mungkin ada beberapa yang kayak mereka lagi gerbak gitu, cuma momen-momen action dikit gitu ya. Mungkin kayak feeling gue itu CG sih. Iya, pasti. Gimana tapi lu untuk Mikey 17 nih? Nonton lah, bro. Wajib. Jadi Kalau gue mah. Iya. Maksudnya dari secara konsepnya menurut gue udah menarik. Dua klon yang ketemu aja. Iya Yang sih. seharusnya tidak ketemu, terus mereka jadi mempertanyakan eksistensialnya mereka gitu. Iya, Di iya. bumi ini gue Iya. apaan nih kok bisa jadi dua gitu. Keren. Asik sih. Mungkin kalau dari kalian gimana kira-kira tuh di kolom komentar reviewnya. Jangan lupa like, subscribe sama komen, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.